Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali di channel Ara Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video edukasi kali ini, saya akan bagikan edukasi tentang perawatan bonsai sakura mikro, yaitu berupa pruning full daun, pembersihan batang cabang dan ranting, dan di akhir perawatan, saya lakukan penyiraman yang sudah dicampur vitamin B1. Bonsai sakura mikro berikut kondisinya sangat subur dan sering berbuah serta sering berbunga. Namun karena sekarang masih sering hujannya di tempat saya, jadi pertumbuhan bunga dan buahnya tidak begitu lebat. Karena jenis bonsai sakura mikro hampir sama dengan jenis bougainville, yaitu susah berbunga atau berbuah di waktu musim penghujan. Namun bonsai sakura mikro berikut walaupun musim penghujan, tetapi masih ada beberapa bunga yang tumbuh. Dan bonsai jenis sakura mikro memiliki sejumlah karakteristik unik yang membedakannya dari bonsai jenis lain. Sakura adalah jenis pohon yang dikenal karena bunga-bunganya yang indah, sehingga dalam bonsai sering digunakan untuk program bonsai. Bonsai sakura mikro biasanya fokus utamanya adalah untuk menonjolkan aspek ini. Namun karena ukurannya yang mikro, bonsai sakura mikro menghadirkan tantangan dan keunikan tersendiri bagi saya. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap edukasi perawatannya, channel Ara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Ara Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman bonsai. Di tahap edukasi yang pertama, yaitu saya akan lakukan perawatan berupa pruning full daun atau pruning daun tanpa menyisakan daun sama sekali. Karena bonsai sakura mikro berikut, ukuran daunnya sedikit membesar dibanding sebelumnya. Mungkin karena saya jarang lakukan pruning full daun, jadi mengakibatkan daun sedikit membesar dan lama-kelamaan bisa kembali ke bentuk atau ukuran daun aslinya, seperti sebelum diprogram untuk bonsai. Jadi untuk bonsai jenis apapun itu, untuk mengecilkan ukuran daun dari ukuran daun aslinya, maka sahabat harus sering-sering melakukan pruning daun. Biasanya di waktu pengecilan daun, saya selalu lakukan pruning daun semuanya tanpa menyisakan daun satupun. Metode berikut paling bagus untuk mengecilkan daun dan memperlebat daun menurut pengalaman yang saya lakukan selama ini. Dan di samping itu, manfaat pruning full daun juga bisa mempercepat dan memperlebat bunganya. Biasanya untuk merangsang bunga supaya cepat berbunga, selalu saya lakukan pruning daun. Treatment untuk mempercepat tumbuhnya bunga tidak jauh beda seperti jenis bougainville. Namun jenis sakura mikro biasanya tanpa ditreatment pun akan sering berbunga apabila curah hujannya stabil dan cukup asupan cahaya matahari serta pupuk yang cukup dan media tanam yang sesuai. Sahabat tidak perlu ragu di waktu pruning daun sakura mikro, karena semakin sahabat sering lakukan pruning daun pada bonsai sakura mikro, maka akan cepat dan sering pula tumbuh tunas-tunas bunganya. Untuk treatment mempercepat berbunga, sahabat tidak perlu lakukan pruning full daun semuanya. Sahabat cukup pruning daun di bagian pucuknya saja, seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Untuk kali ini saya lakukan pruning full daun karena untuk memperkecil daunnya. Karena ukuran daun yang semakin membesar bisa mengakibatkan rusaknya tampilan bonsai dan juga bisa mengakibatkan stuck berbunga juga. Apabila dalam video berikut sahabat masih kurang paham atau kurang lengkap untuk penjelasannya, sahabat bisa tanyakan di kolom komentar tentang cara merawat bonsai sakura mikro. Dan saya sangat terbuka dan selalu berbagi pada siapapun karena suatu ilmu dan pengalaman lebih amanah dan bermanfaat apabila kita saling berbagi. Dan dalam treatment untuk mengecilkan daun serta mempercepat berbunga, dengan pruning saja itu tidak cukup. Jadi sahabat juga harus memperhatikan tingkat kesuburannya pada bonsai sakura mikro tersebut. Jadi solusinya sahabat juga harus perhatikan media tanam yang sesuai, pupuk dan nutrisi yang tercukupi serta asupan cahaya matahari yang cukup. Jadi usahakan untuk peletakan bonsai sakura mikro tersebut diletakkan di tempat yang full terkena cahaya matahari, karena jenis bonsai apapun itu wajib dan membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis untuk mengolah makanan dan nutrisinya.
Dalam merawat bonsai jenis Sakura Micro sangat mudah apabila sahabat paham dan tahu dalam cara perawatannya. Dan jenis bonsai Sakura Micro dari segi hama paling suka ditempeli hama jenis kutu putih. Jadi sahabat harus sering-sering pembersihan rutin pada bonsai jenis Sakura Micro supaya terbebas dari hama dan kutu putih. Dan apabila bonsai Sakura Micro yang sahabat miliki terkena hama atau kutu putih, biasanya saya lakukan pembersihan seluruh pohon dengan cara disikat secara rutin, atau apabila tingkat hamanya banyak, sahabat bisa semprotkan insektisida dari merek apapun itu. Namun saya tidak bisa menyebutkan merek pada video berikut supaya tidak terjadinya hak klaim produk. Jadi apabila sahabat ingin tahu jenis merek insektisida yang ampuh untuk mengusir serta memberantas hama atau kutu putih pada bonsai jenis apapun itu, sahabat bisa tanyakan di kolom komentar. Di musim penghujan seperti sekarang, pada bonsai jenis apapun itu, meskipun sering dilakukannya perawatan, bakal sering terjangkitnya hama, jamur, lumut, dan kutu putih pada bonsai jenis apapun itu. Terutama di bonsai-bonsai yang rimbun daunnya, sehingga cahaya matahari tidak bisa menembus. Disitulah biasanya letak yang disukai hama jenis apapun itu. Jadi solusinya yaitu sahabat harus sering-sering cek kondisi bonsai sahabat dan luangkan waktu untuk pengecekan lebih teliti pada bonsai yang sahabat miliki. Alangkah bagusnya sahabat mencegah terjangkitnya hama daripada sahabat mengobati bonsai tersebut dari hama. Dan di waktu sahabat perawatan pruning daun, mungkin itu tahap perawatan yang sangat memakan waktu serta ekstra ketelitian di waktu memotongnya. Apalagi pruning full daun tanpa menyisakan daun sama sekali. Dan kondisi bonsainya sangat rimbun, itu sangat memakan waktu serta ketelitian supaya tidak terjadinya salah potong pada ranting. Jadi merawat suatu bonsai jenis apapun itu harus ekstra kesabaran dan ketelitian. Karena apabila terjadinya salah potong ranting saat dilakukannya pruning, untuk mengembalikannya harus ekstra waktu lagi dan harus program ulang supaya membentuk ranting yang sama. Jadi kunci utama dalam merawat atau membentuk suatu bonsai jenis apapun itu, kunci utamanya adalah kesabaran dan ketelitian. Dan pada dasarnya membentuk suatu bonsai jenis apapun itu tidak ada waktu yang instan. Namun dari kesabaran dan ketelitian dalam merawat suatu bonsai akan terbayarkan dengan ilmu pengalaman dalam merawat suatu bonsai serta keberhasilan dalam membentuk suatu bonsai yang dimulai dari bahan sampai menjadi bonsai yang sempurna atau siap untuk dipajang dengan keindahannya. Dan seperti biasa, setelah saya selesai melakukan perawatan berupa pruning full daun, sebelum saya lanjutkan ke tahap perawatan berikutnya, saya selalu membiasakan untuk membersihkan daun-daun hasil pruningan yang ada di atas media tanam, supaya daun-daun bekas pruningan tidak terjadinya pembusukan yang dapat membahayakan pada bonsai tersebut atau memicu tumbuhnya hama. Jadi saya sarankan bagi sahabat-sahabat pemula, apabila setelah selesai lakukannya perawatan berupa pruning daun, alangkah bagusnya sahabat langsung lakukan pembersihan daun bekas pruningan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap perawatan lainnya. Karena kebersihan pada suatu bonsai jenis apapun itu sangat penting serta berpengaruh juga pada kondisi bonsai tersebut. Edukasi perawatan tahap yang kedua, saya lakukan pembersihan batang, cabang, dan ranting dengan metode kering. Maksud dari metode kering yaitu saya melakukan pembersihan batang, cabang, dan ranting dengan cara disikat tanpa dicampur fungisida atau lainnya dengan penyikatannya. Dan untuk pembersihan dalam metode basah, biasanya saya lakukan apabila tingkat hama, lumut, atau jamur pada bonsai tersebut sangat banyak. Namun pada bonsai Sakura Micro berikut,
Kondisinya sangat aman apabila dilihat visual mata dan tidak ada hama atau kutu putih yang menempel, meskipun di musim penghujan seperti sekarang. Dan untuk mencegah timbulnya hama atau kutu putih, saya lakukan pembersihan atau penyekatan pada batang cabang dan ranting bonsai Sakura Micro tersebut. Saya melakukan perawatan bonsai jenis apapun itu, selalu saya lakukan pencegahan daripada mengobati dari hama. Pembersihan atau penyekatan batang cabang atau ranting pada bonsai jenis apapun itu sering saya lakukan, dan hampir setiap 3 hari sekali saya lakukan pembersihan di pagi hari sebelum melakukan penyiraman pagi. Dan kali ini saya sikat secara merata dan tanpa terlewat di bagian-bagiannya. Karena pembersihan batang cabang dan ranting pada bonsai Sakura Micro berikut juga dapat menimbulkan batang terlihat halus dan bersih, sehingga kesan karakter tuanya pun lebih terlihat jelas. Jadi bagi sahabat yang memiliki bonsai jenis apapun itu, sering-seringlah lakukan pembersihan pada batang, cabang, dan ranting dengan cara disikat, supaya bonsai sahabat tetap subur dan terbebas dari hama jenis apapun itu. Dan tahap edukasi yang terakhir atau tahap yang ketiga, setelah selesai perawatan semuanya, di akhir tahap perawatan saya selalu lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Karena setelah selesai perawatan, biasanya suatu bonsai akan rawan mengalami stres dan juga mencegah terjadinya mati ranting. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya, setelah perawatan, saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut tidak stres, maka saya lakukan penyiraman dengan vitamin B1. Namun karena vitamin B1 sifatnya kimia, sahabat juga harus atur waktunya dan takaran dosisnya yang dianjurkan. Jadi sahabat jangan terlalu sering menyiram dengan vitamin B1 apabila bonsai atau tanaman hias sahabat dalam kondisi bagus maupun subur. Sahabat bisa lihat petunjuk aturan pemakaian serta dosis yang dianjurkan pada kemasannya. Dan sahabat bisa dapatkan vitamin B1 ini di toko pupuk terdekat maupun toko-toko online. Berikut tampilan bonsai Sakura Micro setelah dilakukannya perawatan mingguan. Dan setelah 3 atau 4 minggu, saya akan update lagi perkembangan bonsai Sakura Micro tersebut. Untuk perawatan hariannya, saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari. Meskipun terkena air hujan, tetap saya lakukan penyiraman. Karena air hujan mengandung zat asam yang tinggi, jadi saya selalu lakukan penyiraman dengan air sumur supaya menghilangkan zat asam tersebut. Dan di video kali ini saya tidak menambahkan pupuk serta pengolesan fungisida, karena kondisi pupuk pada bonsai Sakura Micro berikut masih cukup dan kondisinya batang serta cabang ranting masih bersih serta terhindar dari hama maupun kutu putih. Jadi sahabat semoga bisa lakukan tahap-tahap perawatan yang seperti saya lakukan selama ini, serta lakukanlah urutannya seperti tahap-tahap yang selalu saya bagikan, dan yang terutama semoga edukasi kali ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan apabila sahabat ingin membeli bonsai jenis apapun itu, sahabat harus paham jenis bonsai yang sahabat inginkan. Karena jenis bonsai apapun itu belum tentu cocok di daerah yang sahabat tinggali. Jadi sahabat harus pintar-pintar memilih bonsai yang cocok untuk tempat atau daerah yang sahabat tinggali. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Ara Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Ara Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Ara Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Ara Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Ara Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Ara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Ara Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum, sampai jumpa kembali.